Halo, bertemu lagi dengan saya, Ihsan Hidayat. Kita akan melanjutkan materi pelatihan kita dengan materi yang selanjutnya. Sediakan kotak P3K minimal obat atau plester luka untuk mengobati luka akibat kecelakaan kerja, biasanya pada saat menggunakan benda tajam seperti cutter atau pisau. Jadi di lingkungan kerja, khususnya elektronika, harus diwajibkan di setiap pojok itu dipasang namanya P3K. Untuk pada saat kita bekerja, entah kita buka casing ya, tiba-tiba kita terkena kaca atau kaca LCD itu terkena di tangan kita mengakibatkan tangan kita berdarah. Jadi kita bisa langsung tangani. Langkah awalnya kita ambil betadine, lalu kita plester ya, atau kita kasih handiplas. Jadi P3K itu sangatlah penting ya. Jadi diperhatikan itu untuk P3K. Setiap perusahaan itu pasti memiliki sudut atau tempat P3K tersendiri. Jadi walaupun kita berwirausaha di rumah ya, kita nggak tahu namanya insiden itu kapan terjadi, kita nggak tahu. Setidaknya kita mencegah terlebih dahulu, kita pasang di P3K. Jadi pada sewaktu-waktu kita terjadi insiden, kita sudah siap gitu. Terus ada yang ke-12, keselamatan kerja juga tidak hanya untuk manusia saja, tetapi juga untuk alat maupun komponen yang digunakan seperti IC, komputer yang sensitif terhadap listrik statis yang ditimbulkan oleh manusia. Jadi bukan manusia aja, keselamatan itu diperhatikan atau dijaga. Tapi barang-barang elektronika yang kita mau perbaikin atau mau kita repair itu harus kita jaga juga. Seperti kita mendapat customer dalam keluhan handphonenya mati total ya. Walaupun dia mati total, barangnya customer kita harus jaga. Karena itu adalah tanggung jawab kita ya. Kalau kita memiliki tanggung jawab, itu bisa memuaskan customer. Jadi kita perlu yang namanya menjaga ya. Jadi kita bongkar pelan-pelan dari belakang ya, sesuai dengan SOP atau standarnya. Pokoknya ikutin aja apa yang setelah dibuat dari manual booknya, kita ikuti cara pembongkaran yang baik dan benar, cara pemasangan IC yang benar. Ya, jadi jangan sembarang-sembarangan masang IC. Jadi ada prosedurnya untuk pemasangan IC. Kita cek arusnya berapa. Dari arus itu kita akan bisa tahu kerusakan mesinnya apa. Umpamanya kita cek dengan power supply 0,2 ampere, itu berarti eMMC. Jadi kita langsung bongkar, fokus di tempat IC-nya yang bermasalah. Contohnya adalah eMMC, contoh ya, eMMC. Jadi kita sudah tahu, kita harus repair eMMC. Kendalanya HP mati ini. Oke, kita ganti, lalu HP hidup. Terus kita kabari customer, customer senang ya. Ya udah, seperti itu. Mungkin kita gimana menjaga namanya elektronika apa tempat kerja ya. Alat kerja seperti itu. Terus baca aturan pemakaian alat dan keamanan yang sudah disediakan oleh pembuatnya atau pabrik. Jadi setiap handphone atau elektronika itu sudah memiliki standar pabrik ya. Jadi kita bisa cari nih contohnya produknya Oppo atau Samsung, kita mau
bekerja itu ada manual booknya. Jadi kita searching dulu, cari manual booknya. Setelah ketemu baru kita boleh lakukan step by stepnya untuk bekerja. Jangan langsung bekerja aja, karena setiap handphone memiliki manual book untuk proses kita bekerja. Itulah beberapa poin tentang aturan keselamatan dalam bekerja atau praktikum dengan elektronika dan kelistrikan yang dapat diterapkan untuk keselamatan bersama. Mulai sekarang mari kita lebih memperhatikan keselamatan kerja, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain dan lingkungan di sekitar kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan salam sukses selalu.